Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video praktikum sistem reproduksi vertebrata. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi internal dan eksternal vertebrata serta memahami fungsinya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memiliki kemampuan untuk memperbanyak dirinya atau menambah keturunan yang dikenal juga dengan bereproduksi. Sistem dalam reproduksi ini akan mulai berfungsi ketika makhluk hidup itu telah mengalami dewasa kelamin. Ketika makhluk hidup telah mengalami dewasa kelamin, maka organ-organ reproduksinya ini akan mulai berkembang dan reproduksinya dapat berlangsung. Nah, vertebrata ini merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Vertebrata ini dapat melakukan reproduksi secara generatif atau seksual dengan organ-organ penyusun sistem reproduksinya ini memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama ada alkohol 70%, kemudian ada kapas, kemudian ada gunting, kemudian ada pisau ataupun silet dan juga bisa juga menggunakan cutter, kemudian ada pinset, jarum, kemudian juga sarung tangan dan nampan. Nampan ini juga bisa digunakan, selain nampan juga bisa menggunakan styrofoam. Prosedur kerja pada praktikum ini adalah dengan yang pertama itu memastikan ikannya dalam keadaan mati. Nah, jika ikannya masih hidup, dapat dibius dengan menggunakan alkohol, yaitu dengan menyediakan baskom yang berisi air, kemudian airnya diberi alkohol, kemudian larutannya itu ikannya dimasukkan ke dalam baskom dan larutan tersebut. Kemudian ditunggu sampai ikannya mati. Di sini ikan nilanya sudah dalam keadaan mati, yaitu mati secara alami. Kemudian kita lakukan pembedahan. Nah, pembedahannya ini dilakukan dengan cara dibedah dari bagian anusnya sampai ke bagian dekat bagian mulutnya ini, kemudian ditarik ke bagian atas. Nah, kemudian dari bagian anusnya ini lagi dibedah lagi ke atas. Pada ikan nila didapatkan organ reproduksi eksternal, yaitu lubang urogenitalia, dan juga pada internalnya terdapat sepasang ovarium. Sedangkan pada nilai jantan juga terdapat lubang urogenitalia dan juga sepasang testis. Sistem reproduksi pada ikan nila itu terdapat sistem reproduksi pada jantan dan juga betina. Nah, organ-organ pada sistem reproduksi ikan nila ini dikenal juga dengan gonad. Nah, gonad betina pada ikan nila ini yaitu ovarium yang jumlahnya sepasang. Ovariumnya ini berbentuk tubular yang fungsinya sebagai organ yang menghasilkan
ovum atau sel telur. Nah, sel telurnya ini ketika sudah matang, itu akan berwarna kuning, kemudian akan dikeluarkan melalui lubang urogenitalia. Sedangkan pada jantan itu terdapat gonad yang berupa testis yang jumlahnya itu sepasang. Nah, testisnya ini berbentuk longitudinal, panjang, dan berbeda dengan ovum. Bentuknya itu lebih kecil, ukurannya lebih kecil daripada ovarium. Nah, pada testis ini menghasilkan spermatozoa atau sel sperma. Kemudian sel sperma ini akan disalurkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian dikeluarkan melalui lubang urogenitalia. Ikan nila merupakan salah satu jenis hewan yang melakukan reproduksi secara generatif atau seksual. Jadi, pada prosesnya itu terjadi yang namanya fertilisasi, yaitu peleburan antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Nah, tetapi pada ikan nila ini fertilisasinya tidak terjadi di dalam organ internal induknya, atau pada proses fertilisasinya ini terjadi di luar dari tubuh induknya. Nah, ketika sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ini telah matang, itu akan dikeluarkan ke lingkungan melalui lubang urogenitalia. Jadi fertilisasinya ini di luar dari tubuh induknya. Ketika sel telurnya ini dikeluarkan ke lingkungan, maka ikan nila jantan itu akan mendekati, kemudian mengeluarkan spermatozoanya atau sel spermanya untuk dapat membuahi sel telur yang telah ada di lingkungan itu tadi. Oleh karena itu, fertilisasinya ini berhasil atau tidaknya itu juga sangat-sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Nah, jadi fertilisasi pada ikan nila ini terjadi di luar dari tubuh induknya. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah bahwa pada hewan vertebrata, yaitu bahan percobaan ikan nila, itu terdapat organ-organ penyusun sistem reproduksi internal dan eksternalnya. Pada ikan nila betina, organ reproduksi internalnya itu terdiri dari sepasang ovarium, dan kemudian eksternalnya ini terdapat yang namanya lubang urogenitalia. Nah, pada ovariumnya ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur, dan lubang urogenitalianya ini berfungsi untuk mengeluarkan sel telur. Sedangkan pada jantan itu terdapat organ reproduksinya itu berupa testis yang berjumlah sepasang, kemudian fungsinya itu untuk menghasilkan sel sperma atau spermatozoa, kemudian spermatozoanya ini akan disalurkan ke saluran sperma yaitu vas deferens, kemudian dikeluarkan melalui lubang urogenitalia. Nah, fertilisasinya ini terjadi di luar tubuh induknya. Jadi ikan nila ini merupakan jenis hewan yang melakukan reproduksi secara generatif atau seksual, tetapi fertilisasinya ini tidak terjadi di organ reproduksi internal induknya, melainkan terjadi di lingkungan, yaitu fertilisasi terjadi di luar dari tubuh induknya. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.